Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang aplikasi hukum Bernoulli. Di video sebelumnya, kita udah sempat ngebahas terkait gaya tekan ke bawah akibat adanya perbedaan laju aliran udara di bagian bawah mobil dan juga di atas mobil nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi nih terkait aplikasi hukum Bernoulli, yaitu tentang teorema Torricelli dan juga Venturi-meter. Oke, kita mulai bahas terkait teorema Torricelli terlebih dahulu aja kali ya. Teorema Torricelli merupakan konsep fisika yang ngejelasin terkait kebocoran pada bak air yang memiliki luas penampang besar gitu. Contohnya tuh gini, ada sebuah bak, kemudian di dasarnya terjadi kebocoran nih kayak gini. Terus kalau emang ada yang bocor, bisa nggak ya kita tahu berapa sih nilai kelajuan air dari lubang kebocoran ini? Jawabannya adalah bisa. Pertama, buat ngejawabnya, kita perlu tentuin dulu deh. Ini merupakan keadaan pertama, yaitu bagian permukaan cairan, dan ini merupakan bagian kedua, yaitu bagian lubang. Di sini, kan ada yang namanya tekanan atmosfer ya, yaitu P0. Begitu juga di sini nih, ada P0. Ketinggian lubang terhadap dasar kolam adalah H2, sedangkan ketinggian permukaan air terhadap dasar kolam adalah H1. Berarti jarak permukaan air ke lubang ini adalah H. Dan yang ditanya yaitu berapa sih laju keluarannya atau V. Oke, dari informasi ini kita bisa guna ini konsep yang namanya hukum Bernoulli, yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 nih. Nah, menariknya gini, karena lubang bocornya itu sempit banget gitu ya, dan luas penampang baknya itu gede banget, maka laju turunnya permukaan air itu sangat lambat gitu. Atau kita bisa sederhanain V mendekati 0 meter per sekon. Terus juga gini nih, P1 merupakan tekanan bagian atas permukaan nih, yaitu tekanan udara kan, berarti P0. P2 juga sama nih, di sini ada tekanan udara, berarti P0 juga. Artinya, kita bisa tuliskan, yaitu P0 tambah setengah rho dikali V1 ini kan bernilai 0, ya berarti 0 kuadrat nih. Tambah rho GH1 sama dengan P0 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Kalau kita kelompokin, jadinya gini nih. P0 dikurangi P0 tambah rho GH1 dikurangi rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. P0 kurangi P0 kan habis ya, bernilai 0 gitu. Kemudian yang ini kita bisa kelompokkan, yaitu rho G kurung buka H1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oleh karena di kedua ruas ada nilai massa jenis yang sama, berarti kita bisa coret nih. Kemudian H1 kurangi H2 adalah selisih ya, yaitu H nih. Berarti 2G dikalikan H sama dengan V kuadrat. Artinya, kelajuan air yang keluar dari lubang kebocorannya, yaitu V sama dengan akar 2G dikalikan dengan H. Di mana G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan jarak permukaan air terhadap lubang bocornya nih. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah bak mandi mengalami kebocoran seperti pada gambar di samping. Jika jarak kebocoran terhadap permukaan air adalah 1,25 meter, pertanyaannya gini, berapakah kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran tersebut? Oke, diketahui bahwa hanya sama dengan 1,25 meter nih. Yang ditanya berapa sih nilai V-nya? Jadi gini, V sama dengan akar 2GH. Berarti akar 2 dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat dikali hanya, yaitu 1,25. Nilainya yaitu 25 nih, atau akar 25. Berarti V sama dengan 5 meter per sekon. Artinya, kelajuan air yang keluar adalah 5 meter per sekon. Oke deh, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep terkait teorema Torricelli? Kalau udah, yuk lanjut. Kita bakal bahas terkait Venturi-meter nih. Apa sih itu Venturi-meter? Venturi-meter merupakan suatu alat ukur kecepatan fluida pada pipa. Bentuk alatnya tuh gini. Bagian depan ini merupakan pipa yang disambungkan dengan pipa yang akan kita ukur gitu. Sedangkan ini merupakan lubang penyempitnya. Nah, nanti ketika air atau cairan masuk ke alat ukur ini, bakal terjadi perbedaan ketinggian nih di sini. Perbedaan ketinggian ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan di bagian pipa besar dan juga pipa kecil. Oke, terus gimana nih cara tahu kelajuan air di pipanya? Oke, pertama gini, kita tinjau pipa dulu aja kali ya. Kita pengen tahu nih kelajuan air di pipa kecil ini.
kita bisa pakai konsep yaitu asas kontinuitas, yaitu jumlah debit yang masuk sama dengan jumlah debit yang keluar. Artinya Q1 debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, yaitu Q2 nih. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 merupakan luas penampang pipa ya. Berarti V2-nya sama dengan apa? A1 dibagi A2 dikalikan dengan V1 nih. Oke, kita udah tahu nih kelajuan air di pipa kecilnya, yaitu yang ini nih. Terus, kita bisa pakai konsep hukum Bernoulli buat tahu berapa sih perbedaan tekanannya. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 nih. P1 merupakan tekanan di bagian pipa besar nih, sedangkan P2 merupakan tekanan di bagian pipa kecil ini nih. Kemudian kita kelompokkan nih, yaitu minus P2 tambah P1 tambah rho GH dikurangi rho GH nih. Karena ketinggian pipa ini sama tinggi, jadinya H gitu ya. Sama dengan setengah rho kurung buka V2 kuadrat, kita bisa substitusikan pakai persamaan 1. Jadinya kayak gini nih. A1 dibagi A2 dikalikan dengan V1 dikuadratin, dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Rho GH dikurangi rho GH itu kan 0 ya. Berarti yang tersisa itu apa? P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho kurung buka A1 dibagi A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat nih. Setengah rho V1 kuadrat kita bisa keluarkan. Jadinya tuh gini nih. Setengah rho V1 kuadrat kurung buka A1 dibagi A2 kuadratin dikurangi 1 nih. Oke, kita simpan persamaan 1. Kita udah tahu nih perbedaan tekanannya adalah segini nih. Nah, sekarang kita bisa tinjau nih, yaitu bagian si tabungnya. Yang ini nih, ini P1, ini P2 nih. Di sini, oleh karena fluida bagian tabung itu nggak bergerak, maka kecepatannya sama dengan 0 gitu. Yang tersisa yaitu gini, P1 kurangi P2 sama dengan rho GH 2T minus rho GH 1T. Kemudian kita bisa tuliskan nih, yaitu P1 kurangi P2 sama dengan rho G kurung buka H2T minus H1T. Ini merupakan selisih ketinggian ya, yaitu H. Berarti P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH. Nah, persamaan 3 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 2. Jadinya tuh gini. Rho GH sama dengan setengah dikali rho V1 kuadrat kurung buka A1 dibagi A2 kuadrat minus 1 nih. Di kedua ruas kita bagi dengan rho. Berarti yang sisa yaitu apa? GH doang ya di sini. V1 kuadrat nilainya apa? Yaitu 2GH dibagi dengan A1 dibagi A2 dikuadratin dikurangi 1 nih. Berarti nilai V1-nya adalah akar 2GH per A1 bagi A2 kuadrat dikurangi 1 nih. Oke, ini merupakan formula untuk mengukur laju cairan di pipa gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Seorang teknisi ingin mengukur laju minyak yang disalurkan melalui pipa menggunakan venturimeter nih. Seperti pada gambar di samping. Jika diketahui beda ketinggian cairan adalah 9 cm dan perbandingan luas penampang pipa besar dan kecil adalah 2:1, pertanyaannya adalah berapakah kelajuan minyak tersebut? Oke, diketahui nilai H-nya adalah 9 cm. Kalau kita ubah ke meter, yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 2 meter nih. Dan rasio luas penampang pipanya, yaitu A1 banding A2 adalah 2:1. Oke, dari sini kita bisa gunain nih rumusnya, yaitu V1 akar 2GH dibagi dengan A1 dibagi A2 kuadratin dikurangi 1 nih. Nilainya kita bisa masukin 2 dikali G 10 dikali H-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 2/1 dikuadratin dikurangi 1 nih. Nilainya adalah 0,77 meter per sekon. Artinya minyak tersebut bergerak melalui pipa dengan kecepatan 0,77 meter per sekon. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait aplikasi dari hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli dan juga venturimeter gitu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!